Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara membuka file yang telah tersimpan di dalam Mayop Accounting. Kalau kita telah membuka filenya, tampilannya akan muncul tampilan Command Center seperti yang ada di tampilan layar laptop ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen ataupun modul-modul daripada tampilan Command Center. Di dalam tampilan Command Center ini ada 6 modul, yaitu modul Account, modul Banking, modul Sales, modul Purchase, modul Inventory, dan modul Cut File. Di mana tiap-tiap modul ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan setiap modul memiliki submodul yang ada di bawahnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi daripada masing-masing modul tersebut. Yang pertama adalah modul account. Modul account ini berfungsi untuk mencatat daftar akun atau perkiraan yang digunakan oleh perusahaan, mencatat transaksi ke dalam jurnal, serta untuk menampilkan jurnal dari transaksi yang telah diinputkan. Nah, itulah fungsi daripada modul account. Selanjutnya adalah modul banking. Modul banking digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas selain menerima piutang dan membayar utang. Selain itu juga, modul banking ini juga digunakan untuk melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Selanjutnya, modul sales. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan dan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan atau customer, serta menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis penjualan barang dan jasa. Itulah fungsi daripada modul sales. Selanjutnya modul purchase. Modul purchase ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan pembayaran hutang kepada supplier, serta menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa. Atau lebih singkatnya, kalau modul sales ini yang berhubungan dengan penjualan, kemudian modul purchase yang berhubungan dengan pembelian. Oke, selanjutnya next modul inventory ini digunakan untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung stok fisik persediaan, serta melakukan penyesuaian persediaan. Itulah fungsi daripada modul inventory. Dan yang terakhir adalah modul cut file. Modul cut file digunakan untuk mencatat dan menyimpan seluruh data-data customer, supplier, serta data-data karyawan perusahaan. Nah, itu tadi udah saya jelaskan masing-masing modul yang ada di tampilan Command Center. Selanjutnya saya akan menjelaskan submodul yang ada di bawahnya dari masing-masing modul tersebut. Oke, kita mulai dari modul account. Yang biasa digunakan pada modul account ini adalah submodulnya, yaitu account list, record journal entry, dan transaction journal. Apa fungsi dari ketiga ini? Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, account list ini untuk membuat perkiraan baru. Selanjutnya, record journal entry ini digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, atau dengan kata lain untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Dan yang terakhir adalah transaction journal, ini untuk menampilkan jurnal dari transaksi yang sudah diinputkan tadi. Nah, itulah dia yang biasa digunakan submodul daripada modul account. Selanjutnya, modul banking yang biasa digunakan daripada modul banking ini adalah receive money, spend money, dan reconcile account.
di mana receive money ini digunakan untuk menerima kas selain menerima piutang. Kemudian spend money kebalikannya, yaitu digunakan untuk pengeluaran kas selain membayar utang. Dan yang terakhir ini reconcile account ini digunakan untuk mencatat rekonsiliasi bank. Selanjutnya adalah modul sales. Di dalam modul sales yang biasa sering digunakan di dalam modul sales ini adalah enter sales dan receive payment. Di mana fungsi daripada enter sales itu adalah untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan, baik penjualan secara tunai maupun secara kredit. Jadi kalau ada transaksi penjualan baik penjualan tunai dan kredit, masukkannya dari modul sales dan enter sales. Selanjutnya receive payment ini digunakan untuk mencatat penerimaan piutang dagang. Jadi kalau ada pelanggan kita yang membayar piutang, mencatatnya dari receive payment. Selanjutnya modul purchase, yang ini juga hampir sama dengan modul sales. Yang sering dan biasa digunakan dari modul purchase ini adalah enter purchase dan pay bill. Enter purchase berguna untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan, baik itu pembelian secara tunai maupun secara kredit. Sedangkan pay bill digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dagang. Jadi kalau kita ada transaksi membayar utang kepada supplier, kita catatnya dari modul purchase, kemudian pilih pay bill. Nah, selanjutnya adalah modul inventory. Di dalam modul inventory yang biasa dan sering kita gunakan adalah item list dan adjust inventory, di mana item list ini digunakan untuk mencatat barang dagangan yang diperjualbelikan. Di sini, di item list ini mencatat barang dagangan yang diperjualbelikan. Sedangkan adjust inventory yang ini untuk mencatat saldo awal barang dagangan. Dan yang terakhir adalah modul cut file, di mana di dalam modul cut file ini yang biasa kita gunakan adalah cut list. Di dalam cut list ini semua data-data pelanggan dan data-data pemasok kita dicatat di dalam cut list. Jadi fungsi dari modul cut file ini dan di dalamnya ada submodul cut list, gunanya untuk memasukkan data pelanggan atau customer, data supplier atau pemasok, serta data-data karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, itulah tadi penjelasan daripada tampilan Command Center yang ada 6 modul yang ada dalam tampilan Command Center, dan selanjutnya masing-masing modul memiliki submodul dan fungsinya yang berbeda-beda seperti penjelasan saya tadi. Oke, demikian penjelasan dari tampilan Command Center. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan selamat pagi.